Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamal Trioda, izin mengikuti UTS Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkuman materi dari 3 topik yang sudah saya pelajari, yaitu yang pertama, perjalanan pendidikan Indonesia. Yang kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga yaitu identitas manusia Indonesia. Yang pertama ada perjalanan pendidikan nasional, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada waktu penjajahan Belanda, ada beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai atas perintah Belanda. Namun, para pahlawan kita berjuang membuat sekolah demi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah setelah kemerdekaan. Dalam sistem pendidikan Indonesia ini hanya mementingkan kebudayaannya saja, seperti guru menjelaskan di depan sampai selesai, dan siswa bertanya pada akhir pembelajaran jika tidak mengerti. Pendidikan milenial. Kurikulum pada pendidikan sekarang ini tidak hanya mengacu terhadap kebudayaan, akan tetapi keaktifan siswa, pemikiran yang kritis, keahlian dalam berdiskusi, dan berkreasi. Hal ini merupakan gagasan dan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 dasar-dasar. Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, budi pekerti. Dan yang ketiga, sistem Among. Berikut adalah penjelasan dari ketiga hal tersebut. Yang pertama ada kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam bermakna kondisi peserta didik yang tidak dapat berubah, seperti watak, karakter, tingkat kecerdasan, serta kondisi sosial dan budaya tempat ia berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu, di mana guru memberikan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang, yaitu memberi pembekalan terhadap perkembangan abad ke-21. Yang kedua ada budi pekerti. Arti dari budi pekerti adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau aksi. Sebagai guru, kita harus memberikan contoh dalam hal budi pekerti kepada peserta didik. Yang ketiga, sistem Among. Dasar pendidikan sistem Among ini berpedoman pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Ing ngarsa Sung Tulodo berarti di depan memberikan contoh bagi siswa. Yang kedua, ing madya mangun karsa, di tengah ikut berkreasi bersama siswa. Yang ketiga, tut wuri handayani, di belakang memberikan motivasi. Sebagai guru, kita harus bisa memberikan motivasi kepada peserta didik agar giat dalam belajar. Yang terakhir, identitas manusia Indonesia. Dengan menggunakan metode fenomenologi atau analisis eksistensial, manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Kemanusiaan Indonesia mencakup nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuinitas, dialogitas, dan berbagai tradisi manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Nilai luhur identitas manusia Indonesia.
Nilai luhur dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai kebinekaan. Kebinetunggal ikaan menjadi kekuatan bangsa Indonesia, memaknai keberagaman sosiokultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah di Indonesia. Terus yang kedua, ada nilai Pancasila, berperan sebagai identitas bangsa Indonesia sekaligus manusia Indonesia dalam konteks pendidikan Indonesia. Yang ketiga, nilai religiulitas. Religiulitas merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Sehingga manusia Indonesia mempunyai tujuan dalam kehidupan ini dan mempunyai pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton video UTS Pendidikan Filosofi Indonesia. Terima kasih.